Ini saya sudah tayangkan spesial survei masonry pertemuan keempat. Sudah terlihat di layar Anda masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini gambarannya. Saya gambarkan main engine ya. Main engine sebuah kapal besar atau mesin besar. Karena mesinnya begitu besarnya, terlihat ada platform yang teratas itu mungkin di level 3 di engine room, itu adalah ini bagian atas daripada mesin tersebut. Terlihat di situ silinder unit, silinder head ya, silinder head dengan pipa-pipa bahan bakar dan sebagainya. Kemudian yang bottom areanya mungkin di level terbawah daripada platform daripada engine room itu terlihat di daerah crankcase area. Crankcase area ini ada crankcase door-nya. Mungkin ini ada silinder nomor 1, silinder nomor 2, silinder ini nomor 2 yang sini, nomor 2, nomor 3, mungkin ini nomor 4. Nah, ini ada crankcase door. Crankcase door ini kalau biasanya spesial survei itu dibuka, di mana kita bisa melihat crank pin, ya, crank pin, end bearing, ya, kemudian journal and main bearing. Inilah fasilitas untuk kita bisa mencek crank pin and bearing, journal and main bearing. Itu bagian bawah. Kalau bagian atas ini diangkat. Silinder head diangkat, kemudian silinder head ini ya ditaruhlah di atas lantai ini, di atas lantai daripada engine room ini. Sambil juga pistonnya dicabut, diangkat, ditaruh di atas lantai engine room. Ini salah satu engine plate ya, yang menyatakan indikasi daripada engine tersebut, main engine tersebut. Kita lihat ada di sini merek mesinnya Mitsui MAN BNW. Jadi ini kerjasama antara perusahaan mesin Jepang dengan perusahaan mesin Denmark dan Jerman. Yang kita tahu MAN BNW ini adalah berkantor pusat di Denmark, pabrik mesinnya. Kemudian BNW adalah maker atau pembikinan mesin buatan Jerman. Jadi mereka berkolaborasi juga, mesin Jerman dengan mesin Denmark berkolaborasi. Kemudian juga Jepang punya andil juga, dia mungkin kapal ini dibangunnya di Jepang, akhirnya Mitsui juga ada kerjasama dengan MAN dan BNW. Nah, MAN dan BNW akhirnya buka pabrik di Jepang. Yang kita tahu juga mesin di Jepang yang terkenal adalah Mitsubishi untuk marine engine, ya. Untuk marine engine diesel itu adalah Mitsubishi, termasuk perusahaan mesin kapal terbesar di Jepang. Nah, spesial survei machinery. Machinery special survey harus dilakukan pada waktu dan interval yang sama seperti yang diperlukan untuk hull and equipment.
Jadi termnya harus sama. Jadi waktu kapal itu naik dock, pada kesempatan melakukan special survey, dan ada juga beberapa klasifikasi mengatakan itu adalah renewal survey. Kalau kita memandang dari segi sertifikatnya, dia saatnya akan pembaruan sertifikat. Jadi dikatakan renewal survey of hull, renewal survey of machinery. Sama dengan kita punya SIM, sama dengan punya paspor, kan kita bilang renewal, kan, pembaruan SIM kita setelah mati harus diperpanjang, gitu kan. Kemudian paspor kita udah mati atau akan mati, kita lakukan datang ke imigrasi, itu adalah renewal sifatnya. Nah, jadi istilah renewal itu adalah pembaruan daripada dokumen. Sedangkan special survey adalah sistem pemeriksaannya yang lebih khusus, yang lebih komprehensif sebagainya. Nah, yang pertama kita harus melihat di situ main engine umumnya juga dia jenis diesel engine. Namun di sini kita akan bahas apakah dia diesel engine, apakah dia electric installation, apakah dia turbine dan sebagainya, atau steam. Itu ada beberapa tahapannya di sini, apa yang harus diperiksa. Pertama adalah attachment yang berada di mesin itu. Di sini dikatakan, apabila dianggap perlu oleh surveyor, kontrol, jadi peralatan kontrol untuk starter umpamanya, untuk kecepatan umpamanya seperti governing, ya, governing adalah untuk menjaga atau meredam speed daripada mesin itu bisa dibuka dan sebagainya. Jadi apabila dianggap perlu oleh surveyor. Atau ada sistem yang dikemukakan oleh sifatnya orang kapal, orang mesin, ya bisa diterima oleh surveyor. Sistemnya bagaimana? Seperti governing, umpamanya tinggal dibawa ke workshop, diuji di workshop, ya udah hasil pengujian workshop itu sudah merupakan analisa daripada surveyor. Termasuk juga safety device. Safety device kan bermacam-macam. Alat untuk mengetahui tekanan di dalam mesin tersebut yang berhubungan mungkin dengan supply lubricating oil. Nah, itu kan namanya safety device. Apakah kalau umpamanya lubricating oil itu mengalami tekanan di bawah tekanan standar, low pressure, itu akan berbunyi alarm. Nah, alarm itu yang dicek. Alarm ini bisa nggak memberi informasi kepada orang yang menjaga mesin. Alarm itu dihubungkan ada di engine room kan, engine control room. Engine control room. Nah, kalau di deck, di sekitar lantai pertama daripada superstructure, yaitu biasanya di accommodation area, di daerah pub deck, itu ada ruangan pengontrol peralatan yang berkaitan dengan kargo. Apakah
melihat kargonya umpamanya jenisnya tanker, apakah pompa kargonya sempurna berjalannya, apakah kargo tanknya mengalami penuh, berfungsi nggak alat-alat pengontrolnya umpamanya high levelnya, berbunyi nggak alarmnya, sebagainya. Kemudian kargo pumpnya berfungsi dengan sempurna atau tidak. Kemudian ballast waternya berfungsi enggak, itu namanya semua dikontrol di ruangan yang namanya cargo control room. Jadi Anda sebagai desainer harus merancang nih, kalau kapal-kapal besar ini wajib ada ini. Apakah general cargo ship, apakah bulk carrier, apakah oil tanker dan sebagainya. Yang wajib satu adalah engine control room. Seperti tadi mengontrol tentang pressure, mengontrol tentang speed, mengontrol tentang temperatur dan semua itu. Itu semua ada instrumennya, ada di engine control room. Ya kan? Kemudian yang saya jelaskan tadi mengenai kargo, ballast tank, termasuk kondisi ballast pump dan sebagainya, cargo tank, kondisi daripada cargo pump, cargo tank itu sendiri, termasuk juga loadingnya. Apakah dia mengalami loading yang membuat kapal miring dan sebagainya, membuat kapal trim dan sebagainya, overtrim dia, itu bisa dikontrol semua di dalam CCR. Jadi ada loading manual di situ. Di dalam cargo control room itu ada loading manual. Dia sudah ditransformasikan ke dalam komputer sistem. Dinamakan loading kalkulator. Nah, loading kalkulator itu juga di-approve oleh pihak yang berwenang, antara lain adalah kelas. Jadi setiap kapal, contohnya yang sangat spesifik seperti kargo oil tanker, itu loading manualnya atau loading kalkulatornya itu harus di-approve. Sebelum terjadi kecelakaan, sudah bisa mengontrol kemiringan kapal, apakah ada muatan yang tumpah atau dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau bulk carrier, dia akan mempunyai kekuatan memanjang, jadi distribusi daripada muatan itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kapal patah dan sebagainya. Kan ada kita mengenal teori adanya hogging dan sagging, ya, hogging dan sagging. Kalau hogging itu adalah dia terkonsentrasi pada beban di tengah kapal, akhirnya kapal patah. Tapi kalau sagging, dia terkonsentrasi pada dua puncak, di mana di depan dan di belakang itu mengalami beban yang ekstrim, kemudian di tengah dia mungkin kosong dan sebagainya. Jadi itu yang kita perhatikan. Nah, kemudian untuk jenis diesel engine, istilahkan di sini dari buku yang saya ambil, ya, referensi yang saya ambil, mereka mengatakan oil engine. Oil engine. Oil engine is the meaning diesel oil. Diesel oil. Nah, ini item-item yang harus diperiksa oleh surveyor. Yang harus dipersiapkan oleh pihak kontraktor maupun kapal adalah yang berkaitan dengan cylinder cover, cylinder liner, cylinder cover, cylinder ini cylinders ini adalah cylinder liner. Jadi ada covernya, kemudian ada silindernya, kemudian ada piston di dalamnya,
piston rod, connecting rod, cross head. Ini ada cross head di sini, termasuk pin, bearing, guide harus dibuka dan diperiksa. Jadi sampai posisi ini sudah merupakan bagian atas daripada sebuah mesin. Ini diambil contoh mesin yang sangat besar ya, sangat besar. Biasanya diistilahkan low speed, two stroke. Nah, kemudian baru ada connecting rod, ada crankshaft. Di sini crankshaft ini ada crank pin, kemudian ada journal and bearing, termasuk juga camshaft. Di samping kapal ini ada di samping mesin ini ada namanya camshaft yang dia mengatur firing order daripada pergerakan piston itu. Dia berkorelasi dengan putaran daripada crankshaft ke sini. Jadi crankshaft and bearing, camshaft and driving gear-nya harus dibuka dan diperiksa. Kemudian essential valve, valve arrangement, fuel oil pump, fitting, scavenging pump, scavenging blower, superstructure, intercooler dan sebagainya. Ini komponen-komponen yang ada di setiap mesin tersebut. Ada attachment itu di situ. Ada hubungannya dengan ini dengan mesin, tetapi attach di body mesin itu. Seperti fuel oil pump, ya attach di situ. Scavenging pump di situ dan sebagainya. Termasuk juga clutch, reverse gear dan sebagainya. Termasuk crankcase, explosion relief. Nah, jadi untuk mesin-mesin besar, di sini ada berupa sejenis seperti kalau di boiler namanya safety valve. Kalau di boiler dia berupa, ini puncak boiler lah kita anggap ya, puncak boiler. Nah, di sini ada safety valve. Safety valve ini untuk merilis kalau boiler ini over pressure. Over pressure dia tekan di sini kan, dia kan menekan ke semua lini. Kalau tekanan udara itu kan dia sifatnya merata semua. Kemudian taruhlah boiler ini maksimum pressure-nya adalah 12 kilo. Di setelah rilisnya ini adalah mungkin 11,9. Jadi sebelum mencapai over pressure, dia sudah lepas dia, keluar dia. Itu namanya safety valve. Kalau ini tidak terbuka, ya mungkin tekanan nambah terus kan 13, 14 ya udah meledak itu boiler. Itu yang dinamanya accident, kecelakaan. Itu yang tidak diinginkan oleh suatu sertifikasi mesin. Sertifikasi mesin itu menjamin bahwa mesin itu tidak akan mengalami bahaya. Terutama di sini adalah ledakan, explosion, ya kan? Menjadi bom dia kan. Nah, kembali kita kepada mesin juga begitu. Di pergerakan crankcase ini yang tadi namanya gejolak-gejolak gerakan dari piston, kemudian memutar
crankshaft dengan yang berputar itu crankpin, yang berputar pada sumbunya adalah jurnal dengan membiring. Tetapi pada suatu saat mungkin dia mengalami overpressure juga sama dengan yang di boiler ini. Kan bisa ada beberapa kontrol-kontrol daripada mesin ini yang tidak bekerja, akhirnya timbullah overpressure di situ. Nah, dengan timbulnya overpressure, mungkin mesinnya pressure-nya tinggi karena mesinnya mulai panas, akhirnya kontrol temperatur tidak terjaga dan sebagainya, yang dimana posisinya mirip seperti ini. Nah, ini pintunya. Nah, pintu ini ada sejenis kayak valve juga. Ada pernya di situ. Nah, kalau ini sudah sangat tinggi tekanannya karena gejolak-gejolak hidupnya mesin itu, mesin sudah panas dan sebagainya, ini akan rilis. Ces. Terbuka dia. Kalau dia tidak rilis di sini, ini akan meledak. Ini akan meledak. Bayangin aja, pintu ini bisa jebol ini keluar. Ada kru yang sedang berdiri di sini, ya udah bisa tewas itu, kehantam sama pintu ini. Jadi pengikat-pengikat baut ini akan lepas oleh suatu tekanan yang luar biasa tingginya, itu akan menimbulkan bahaya. Dan mungkin ledakan, yang bahaya itu ledakan, kayak bom gitu. Jadi rilis ini perlu. Jadi untuk mesin-mesin besar itu namanya tadi relief device, ya, relief device. Crankcase and explosion relief device harus dibuka dan diperiksa. Jadi sama dengan pengertian memeriksa safety valve sama dengan relief valve ini. Bisa dicopot, dibawa, itu udah tahu tuh orang mekanik tahu, dibawa ke workshop, dites lah di situ anunya. Kalau isi di dalamnya tuh orang mesin yang tahu ya. Kita sebagai marine engineer kan hanya tahu istilahnya kulit-kulitnya ini aja, kulit-kulitnya daripada internal engine ini. Namun yang penting bagi kita cara kerjanya kerja itu. Nanti ya kalau di workshop kan udah ibarat masuk laboratorium, ada tekanan pernya yang diperiksa, pernya harus diganti dan sebagainya, ada solenoidnya umpamanya gitu, diperiksa dan sebagainya. Dari laporan daripada workshop itu sudah merupakan indikasi bagi superior bahwa ini sudah oke dan sebagainya. Jadi ada istilahnya di calibration. Sama dengan orang mengkalibrasi alat hitung, seperti di pom bensin kan ada tuh yang untuk menghitung berapa liter keluar bensin gitu kan. Bensin itu kan biasanya kan badan yang menghitung itu ada yang mengkalibrasi itu adalah meteorologi dan geofisika. Nah, dalam meteorologi itulah yang merupakan standarisasi dari negara kita yang boleh mengeluarkan untuk takaran sebuah pompa minyak di di pompa bensin ya sebagainya. Termasuk juga vibration damper ya. Karena di mesin ada vibration damper karena yang orang bilang itu namanya roda gila. Ya, ini mesin kita gambarkan begini. Ini area power. Ada nih pertama adalah truss block ya, truss block. Kemudian habis itu dia langsung ke shaft, kemudian ke propeller. Nah, ini sudah di luar kamar mesin.
Ini adalah mungkin ada tunnel di sini, ya kan? Ada tunnel. Nah, kemudian secara simetris, mesin ini kan harus berimbang. Harus berimbang, harus dikasih juga suatu roda di sini. Nah, roda ini sebetulnya tidak ada fungsinya secara power. Kita bingung, kenapa ini kok ada roda, ini berputar di sini, sampai mengalir nanti putarannya ke propeller, berputar. Nah, ini juga dia berputar. Ya kan? Nah, terus orang Indonesia bilang itu roda gila. Dia muter sendiri aja, nggak ada hasil apa-apa yang dia dapatkan. Nah, itu adalah sebenarnya untuk peredam supaya mesin ini balance. Kalau hanya ini aja yang berputar dengan beban dan sebagainya, mesin itu akan mengalami vibration. Jadi harus dikasih balancing di sini. Balancing, dia berputar bersamaan iramanya dengan putaran di sini. Ya udah, itu makanya orang Indonesia bilang roda gila. Nah, roda gila ini kan juga akan mempunyai unsur-unsur berat dan logam dan sebagainya, dan kadang-kala dia juga akan berkarat, corrosion dan sebagainya. Nah, ini juga dirawat oleh orang mesin, dikasih gemuk, dikasih ini supaya dia tetap hidup seperti truss block. Umpamanya ada juga gearbox dan sebagainya, kan semua ada sistem pelumasan-pelumasannya. Keluar shaft yang di sini juga ada seal, ada pelumasan. Pokoknya mesin itu harus dalam kondisi tidak kering semata dan juga tidak ada kebocoran-kebocoran. Ini di sini kan juga ada shaft yang dia keluar dari sini, pasti ada juga seal-nya, itu juga perlu diperiksa seal-nya. Karena sebetulnya dia punya poros ke sini hanya tujuannya untuk bisa berputarnya si roda gila ini. Roda gila ini kalau orang Inggris bilangnya balancer, ya, balancer. Tapi orang Indonesia sih gampang aja, roda gilanya udah diperiksa nggak? Gitu kan. Karena roda gila itu juga kopling-koplingnya, pengikat-pengikatnya ada yang longgar, dia juga berputarnya tidak normal. Sama lah punya mobil, kan mobil kita rodanya 4, 2 depan belakang, kan setiap velgnya itu harus dibalancing. Velgnya dibalancing, kemudian dipasang ban baru, setelah ban baru dipasang, dibalancing lagi, apakah ban itu menempel sesuai dengan semua lingkaran itu beratnya sama. Jadi balancing itu selalu harus ada di setiap roda yang berputar. Ini walaupun rodanya satu, tetapi dia harus tetap dari pengikat-pengikatnya. Kalau kita lihat secara ini, kan dia punya pengikat-pengikat di sini. Jangan sampai pengikatnya itu membuat dia unbalance. Jadi pengikatnya harus diperiksa. Walaupun juga benda ini tidak ada manfaatnya hanya untuk balance saja, tetapi dia harus dijaga tetap baik. Nah, kemudian jenis lain adalah steam turbine. Steam turbine ini untuk kapal-kapal model lama, dia berfungsi sebagai main propulsion, tapi juga bisa steam turbine ini dipakai untuk auxiliary engine. Kan di atas tadi kita lihat adalah nih main and auxiliary engine.
main and auxiliary engine, ada oil engine, kemudian steam turbine. Nah, steam turbine ini konsentrasinya adalah di turbine blades-nya, di rotornya, di stop valve, shaft, gland, dan sebagainya. Nah, pada special survei nomor 1 saja, untuk kapal yang memiliki lebih dari satu main propulsion di depan turbine dengan pengaturan emergency system crossover, turbine casing tidak perlu dibuka asalkan dipasang approved fabrication indicator. Jadi sudah di-approve tentang vibrasi yang ditimbulkan oleh blade-blade tersebut. Nah, terus jenis yang lain adalah electric propelling machinery. Jadi dari apapun sumber energinya, mungkin dari steam, mungkin dari diesel engine, tetapi sebelum tenaga penggerak, yaitu propeller atau water jet, itu dia digerakkan oleh elektrik motor ya, elektrik motor, di mana elektrik motor itu konstruksinya ada gulungan kabel, winding, komutator. Nah, ini sudah konstruksi sebuah equipment, electric equipment, yang kita sering mengatakan itu mungkin dinamo lah, itu generator lah, alternator lah, itu adalah intinya ada winding daripada kabelnya yang digulung-gulung, dia merupakan kemudian ada komutatornya dan sebagainya, ada statornya, ada rotornya, nah itu harus diperiksa. Kemudian shaft. Shaft itu tidak termasuk shaft yang berkaitan dengan propeller shaft. Shaft-shaft yang lain saja di dalam permesinan itu. Kalau yang propeller shaft dan strain tube kan ada item tersendiri di dalam special survey, ya kan? Reduction gear termasuk tambahan daripada special survey machinery. Kalau umpamanya mesin induknya itu adalah medium speed dan high speed, untuk kapal-kapal kecil kan ada high speed tuh mesinnya tuh putarannya, itu pasti ada reduction gear. Reduction gear sering juga dipanggil dengan gearbox, ya, gearbox. Nah, termasuk juga di semua mesin yang kita bicarakan itu, baik main maupun auxiliary engine, itu foundation bolt-nya harus diperiksa. Foundation bolt atau dia sistem choke yang dicorkan gitu, dicorkan ke pondasi itu, dicorkan kemudian sudah dipasang pengikatnya, ataupun dia istilah dalam bahasa pasarannya dilamak ya dari lembaran metal. Nah, ini diasah sedemikian ukurannya sampai dia alignmentnya udah sesuai, kemudian dipasanglah baut pengikat. Nah, dan baut pengikat ini kan jatuhnya di bawah engine foundation. Jadi untuk mesin-mesin besar, surveyor melihatnya masuk ke ke bawah daripada tank top, ya, masuk ke bawah sini, foundation. Nah, ini yang sebagai ring untuk bisa ini mengikat mesin tersebut. Kalau ini bisa dilihat dari atas, bautnya. Ini dilihat dari bawah tangki.
menyediakan trust block juga, selain shaft piring harus diperiksa. Nah, ini bisa Anda baca nanti, air kompresor juga, remote control, windlass juga termasuk item mesin ya, dalam sistem permesinannya. Tapi dalam operasionalnya itu adalah di bawah tanggung jawab orang dek ya. Tapi yang berkaitan dengan permesinannya, bearingnya, kerja daripada windlass itu adalah tanggung jawab orang mesin dan sebagainya. Oke, waktu sudah mostly over ya, mostly over. Pak, maaf, izin Pak. Oh, ini ya. Kemana tadi? Toilet? Toilet Pak, maaf Pak. Saya klik masuk. Mungkin ada yang masih belum absen nih, Maulana ada? Maulana Misbah? Bagaskara? Bagaskara? Ya. Jadi dari 14 orang yang ada di daftar absensi, 2 orang yang tidak masuk. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, any question everybody? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Kalau begitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. See you next week.